Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musin Wadil, NIM 212102030062. Di sini saya akan menjelaskan tentang Komisi Yudisial. Baik, langsung saja kepada materi. Yang pertama, pengertian Komisi Yudisial. Jadi, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Jadi, Komisi Yudisial ini bebas dari pengaruh atau campur tangan dari pemerintah-pemerintah lainnya. Dan juga Komisi Yudisial ini mandiri, tidak dibantu oleh parlemen-parlemen lain atau pemerintahan lain atau petinggi-petinggi yang lain. Jadi murni diri sendiri. Baik, lanjut kepada materi yang kedua, yaitu fungsi Komisi Yudisial. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama, lemahnya penguasaan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena penguasaan hanya dilakukan secara internal saja. Jadi cuman yang di dalam saja, yang dari luar tidak diawasi. Jadi lemah. Dan yang kedua, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah, eksekutif power, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman, judicial power. Dan yang ketiga, kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan aktivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Dan yang keempat, tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan. Dan yang terakhir, pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu biasa dalam masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden dan parlemen. Jadi masih ada campur tangan presiden dan parlemen dan pemerintah-pemerintah lainnya. Baik, lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu tugas Komisi Yudisial. Yang pertama, tugasnya itu melakukan pendaftaran calon hakim agung. Jadi mengurusi calon-calon hakim agung untuk menjadi calon selanjutnya. Dan yang kedua, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung. Artinya menyeleksi itu apa ya? Seperti mengetes dulu apakah cocok atau tidak sebagai calon hakim agung. Dan yang ketiga, menetapkan calon hakim agung. Dan yang keempat, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Dan di sini ada juga tugas-tugas lainnya menurut Undang-Undang Pasal 20 Nomor 18/2011. Yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Jadi perilaku hakim itu dipantau oleh Komisi Yudisial agar terkontrol. Dan yang kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi masyarakat itu berhak juga mengomentari hakim agung tersebut agar tidak monoton, tidak tetap saja seperti sistem politiknya itu tidak tetap. Jadi peraturannya itu akan terus berkembang jika masyarakat ikut bercampur tangan terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut. Dan yang ketiga, melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Dan yang keempat, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi masih ada perbandingan atau memutuskan, tidak boro-boro langsung dicamkan sebagai pelanggaran kode etik tersebut. Jadi benar-benar ditelusuri, diteliti dulu apakah betul apa belum. Dan yang terakhir, mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorangan. Lanjut kepada materi yang keempat, wewenang Komisi Yudisial. Jadi wewenang Komisi Yudisial tersebut
sebelum putusan Mahkamah Agung nomor 005 per Buku ditetapkan dapat ditelusuri dari sumber hukum perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi Komisi Yudisial ini bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan yang kedua, wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan B, wewenang Komisi Yudisial tersebut putusan Mahkamah Agung nomor 005 per PPU dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B. Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan tersebut terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Jadi sama saja wewenang Komisi Yudisial ini menjaga kehormatan perilaku hakim agar tidak terjadi suatu masalah-masalah. Dan yang kedua, pasal 21 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usulan kejatuhan sanksi hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, pasal 27 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagai yang dimaksud dalam pasal 20 ayat E, Komisi Yudisial membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, kesimpulan materi. Jadi Komisi Yudisial merupakan sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi lembaga pengawasan eksternal, bukan cuma dari dalam saja, dari luar juga perlu mengawasi Hakim Agung tersebut, yaitu Hakim Agung dan Hakim dan Badan Peradilan di sebuah lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik yang bersifat preventif sampai dengan yang bersifat represif yang bertujuan untuk menjaga, merawat dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Jadi dari depan sampai awal tersebut kita membicarakan tentang kode etik, merawat keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Jadi perilaku kehidupan tersebut itu penting. Jadi kehadiran Komisi Yudisial antara lain disebabkan tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di sekitar badan peradilan, yang tidak adanya kehendak yang kuat dari pimpinan badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal. Kehadiran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal sangat penting dan menuntut hakim untuk selalu menjunjung tinggi hukum. Jadi Komisi Yudisial tersebut untuk mengontrol Hakim Agung agar benar-benar menjunjung tinggi sebuah hukum. Karena apa? Karena zaman sekarang koruptor itu kan banyak, apalagi seperti Hakim Agung ini. Apabila memiliki kesempatan pasti akan melakukan seperti itulah, seperti tikus-tikus negara itu, tikus federasi. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.